Type cek. Baik, terdengar suaranya ya. Baik, kita mulai untuk acara hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak sekali nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Majelis Homeschooling serial penjelasan atau seminar penjelasan modul yang dipelajari di jenjang TBSD kelas 1 dan 2. Hari ini hari Kamis ya, bertepatan pada tanggal 8 Agustus 2024 ya. Kemudian salawat serta salam nantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir kiamat nanti. Ayah bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Majelis Homeschooling. Insya Allah pada kesempatan hari ini, uh, di sesi yang kedua ini akan dijelaskan tentang ya modul-modul bahasa Arab yang dipelajari oleh siswa di jenjang TBSD kelas 1 dan 2, dan juga nanti metode pembelajaran yang dapat dikembangkan di rumah oleh ayah bunda sekalian. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pemateri pada hari ini, yaitu Ustadz Husni Setiawan, MPD. Beliau merupakan peneliti dan pengembang bahasa Arab di An-Nawawi Modular Curriculum AMC. Insya Allah hari ini beliau akan memaparkan materi ya tentang bahasa Arab ya di jenjang TBSD. Baik, sebelum acara inti dimulai, Ana menyampaikan kembali bahwasanya untuk acara hari ini itu dibagi menjadi beberapa sesi, ya, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan materi oleh pembicara 60 menit, sekitar 60 menit 1 jam, kemudian nanti soal jawab ya, kurang lebih 30 menit. Ayah bunda sekalian bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk soal jawab bersama langsung dengan tim akademik dari Yayasan Dakwah Imam Nawawi, yaitu Ustadz Husni Setiawan MPD. Baik, untuk pertanyaan nanti bisa melalui chat Zoom atau juga nanti bisa bertanya secara langsung ya. Baik, kemudian Ana mengingatkan kembali kepada ayah bunda sekalian ya, kami harap ayah bunda sekalian yang sudah hadir ya untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Husni. Siapkan alat tulis ya untuk mencatat hal-hal yang penting, kemudian juga modul ya, kalau sudah ada modul bahasa Arabnya bisa disiapkan ya. Baik. Kemudian juga kami mohon kepada ayah bunda sekalian untuk mematikan mikrofon ya selama acara berlangsung, dan juga untuk umahat ya ibu sekalian untuk menonaktifkan kamera ya selama acara berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung mulai saja. Untuk acara intinya kami persilahkan kepada Ustadz Husni untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz Wilan ya. Ana izin share screen dulu. Sudah nampak di layar? Sudah nampak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang kami hormati Al-Ustaz Wilan sebagai Direktur Homeschooling Imam Nawawi dan ayah bunda sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam agenda kita Majelis Homeschooling serial penjelasan modul. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan modul terkait mata pelajaran bahasa Arab yang dipelajari di jenjang TBSC, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Baik Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda yang kami banggakan, eh, kami sampaikan insya Allah pada kesempatan hari ini dalam pemaparan materinya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah ada nanti sedikit pengantar bahasa Arab, kemudian ada penjelasan tentang modul-modul bahasa Arab yang dipelajari di jenjang TBSD, kemudian nanti ada model pembelajaran bahasa Arab yang bisa diterapkan atau dikembangkan lagi oleh ayah bunda di rumah dalam melakukan pengajaran bahasa Arab terhadap anaknya. Kemudian bagian yang keempat adalah Q&A atau tanya jawab yang insya Allah nanti bisa ditulis secara melalui ini ya chat ataupun nanti bisa secara langsung dengan cara angkat tangan dulu seperti itu. Baik, kita masuk ke pengantar bahasa Arab yang pertama. Dalam bahasa Arab ini, terutama di Yayasan Dakwah Imam Nawawi, itu secara umum ada 3 hal utama, yaitu yang pertama anasir atau yang biasa disebut dengan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua ada maharot atau yang biasa disebut dengan keterampilan berbahasanya. Kemudian yang ketiga ada namanya furu' yang biasa disebut mungkin dengan cabang ilmu bahasa Arab. Anasir ini atau komponen ini terdiri dari 3 hal. Ada aswat, aswat itu adalah bunyi atau suara. Kemudian yang kedua ada mufrodat dan yang ketiga ada uslub. Perlu kami sampaikan di anasir ini ada anasir aswat yang mungkin Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda sekalian bertanya-tanya, anak saya kok di pelajaran bahasa Arab nggak ada modul tentang aswat ya? Bagaimana? Atau mau pelajari suara atau bunyi dalam bahasa Arab ya? Bagaimana ini kok tidak ada modulnya? Maka pada kesempatan kali ini kami mohon izin menjelaskan bahwasanya terkait dengan aswat, yaitu mempelajari bunyi dalam bahasa Arab, di kami ini merupakan level pertama atau urut-urutan pertama dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan ini, kami mengambil kebijakan bahwa pembelajaran aswat atau komponen aswat dalam bahasa Arab ini dipelajari secara bersamaan dengan mata pelajaran Al-Quran atau yang biasa disebut dengan Iqra. Karena pada intinya pembelajaran aswat ini adalah bagaimana melafalkan suatu huruf, bagaimana melafalkan alif, bagaimana melafalkan ba, ta, sampai pada akhirnya. Sehingga ini kita gabung atau kita samakan dengan pembelajaran Al-Quran. Yang mana Al-Quran, pembelajaran Al-Quran itu di awalnya ia belajar membunyikan huruf dulu, kemudian membunyikan kata, dan lain sebagainya. Dan ini kita rangkum, kita berikan kepada anak-anak sekalian dalam modul Iqra yang masuk dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, maka dari itu, ayah bunda kalau memperhatikan, itu mungkin di kelas 1, semester 1 atau kuartal 1 dan 2 itu tidak ada modul bahasa Arab. Karena apa? Karena di awal semester ini atau 2 kuartal pertama ini, kita lebih fokus untuk mengejar kompetensi ikroknya terlebih dahulu. Maka dari itu kita belum memberikan modul bahasa Arab secara terkhusus.
namun kita memberikan modul berbarengan dengan mata pelajaran bahasa Arab yaitu Iqra. Bagaimana melafalkan huruf, bagaimana melafalkan kata, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya anak-anak ketika nanti masuk dalam modul bahasa Arab yang khusus, itu sudah tidak ada PR lagi tentang membaca tulisan Arab. Itu seperti itu. Begitu ya Ayah Bunda, semoga bisa dipahami. Kemudian kalau mufrodat, ini juga terkait kosakata, insya Allah Ayah Bunda juga sudah paham di modul-modul sudah banyak sekali kosakata. Kemudian uslub, yaitu semacam kayak ungkapan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian berikutnya ada maharat istimak, yaitu mendengarkan. Nah, mendengarkan, kemudian kalam, belajar berbicara, kemudian kiroah, yaitu membaca, dan yang terakhir adalah kitabah, yaitu menulis. Pada kesempatan kali ini perlu kami jelaskan bahwasanya bahasa Arab ini kita pelajari sebagai bahasa kedua, bukan bahasa ibu atau bahasa pertama. Sebagaimana kita belajar bahasa Indonesia, itu kita sejak waktu kita bayi dan sebagainya, itu kita belajar bahasa Indonesia yang pertama adalah kita mendengar dan berbicara secara langsung. Karena lingkungan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ibunya. Adapun bahasa Arab, itu kita pelajari untuk saat ini kita pelajari sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Maka sebagai urut-urutannya yang kita pelajari di eh, An-Nawawi Kurikulum Modular ini, kita urutkan yang pertama adalah bagaimana anak-anak bisa melafalkan atau membunyikan huruf-huruf dalam bahasa Arab terlebih dahulu. Karena kalau ini belum bisa, maka akan menjadi PR di modul-modul selanjutnya. Kemudian berikutnya, anak-anak juga kita ajarkan terlebih dahulu untuk menulis. Karena ketika anak-anak belum bisa melafalkan huruf bahasa Arab, kemudian belum bisa menulis dalam bahasa Arab, itu akan menjadi PR untuk modul-modul selanjutnya. Bagaimana dia bisa menjawab soal, bagaimana bisa membaca soal dan memahami soalnya atau memahami materinya. Maka dari itu, sebagai strategi yang kita siasati untuk mengajarkan bahasa Arab di kami, itu kita ajarkan lebih awal untuk membunyikan huruf dan kata terlebih dahulu, kemudian kita ajarkan anak untuk belajar menulis huruf dan menulis kalimat atau menulis kata. Yang kemudian akan dikembangkan dengan mereka bisa berbicara, bisa memahami apa yang mereka dengar, kemudian bisa menulis yang secara bagus dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu cabangnya atau cabang keilmuan atau furuknya itu ada namanya sorof, kemudian ada nahwu dan ada balaghah. Sebenarnya ada lagi cabang-cabang yang lainnya, namun di kami insya Allah kita baru sampai di tingkat balaghah dan ini pun nanti diajarkan di tingkat tinggi, di tingkat setara dengan SMA. Untuk TBSC belum masuk ke sorof maupun nahwu seperti itu. Begitu ya, Ayah Bunda. Kita akan lanjut ke berikutnya terkait modul-modul bahasa Arab di jenjang TBSD. Nah, untuk kelas satu, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, bahwasanya di semester satu atau kuartal satu dan kuartal 2 itu tidak ada modul khusus untuk bahasa Arab. Makanya di sini kosong. Padahal secara SKK-nya atau jam pelajarannya itu ada. Nah, itu diisi dan difokuskan untuk belajar Iqra. Maka harapannya di semester pertama anak sudah selesai dengan Iqra-nya. Dengan membaca huruf Arabnya, membaca kata-kata dalam bentuk bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian baru yang kedua itu, oh mohon maaf ini ada yang mencoret layar ya. Nggak apa-apa. Nanti bisa dihapus. Kemudian yang di kuartal 3 itu ada kitabah satu plus, ya, ada plusnya. Mungkin ini perlu kami sampaikan, ada namanya suhuf latihan kitabah satu. Ini kenapa kita sebut sebagai suhuf? Karena ini bentuknya adalah belum cetakan buku, tetapi nanti mungkin bisa di print secara mandiri gitu, seperti itu. Kemudian di kuartal 2, kuartal 4-nya ada kitabah 2 plus suhuf latihan kitabah 2. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kenapa kok ada suhufnya?
Nah, karena modul kitabah 1 dan 2 ini itu kan sudah dicetak dalam bentuk buku. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu direvisi. Termasuk di antaranya adalah eh, space atau tempat anak-anak untuk latihan menulisnya itu masih sedikit. Makanya perlu kami tambahkan dan maka muncullah suhuf latihan kitabah 1 dan 2 seperti itu. Begitu ya, ya Bunda. Semoga bisa dipahami. Nah, materi di modul kita ini apa saja? Itu ada mengenal huruf. Yang pertama mengenal huruf ya. Kemudian ada menulis huruf hijaiyah berdiri sendiri yang tidak bersambung dengan huruf yang lainnya. Kemudian menulis huruf hijaiyah bersambung. Kemudian juga menyambung huruf menjadi kata. Ada huruf-huruf yang terpisah. Kemudian disambungkan menjadi satu kata. Bagaimana cara menulisnya? Kemudian menulis kata dan yang tidak kalah penting juga adalah ada memahami dan menghafal kosakata. Jadi selain nanti ada anak-anak diajarkan menulis, anak-anak juga diajarkan kosakata atau mufrodat dalam bahasa Arab. Nah, ini sebagai contohnya, ketika mengenal huruf, Bapak, Ayah, Ibu, Bunda sekalian, jika ada modul yang bisa dibuka, bisa silakan dibuka ini. Di halaman awal-awal ya, saya lupa nih halaman berapanya, itu ada mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini namanya. Jadi ketika di lambang seperti ini misalkan, nah, seperti ini misalkan, ini namanya alif. Nah, kemudian ini namanya ba. Ingat ya, ini nama huruf, bukan cara membacanya. Berbeda ya, seperti itu. Ini ada alif sampai, eh, bentar, mana ada ghain, ada ain, sampai lam, sampai ya, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini anak-anak diajarkan mengenal huruf atau mengenal nama huruf dalam bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah mereka mengenal huruf, itu adalah menulis huruf hijaiyah yang berdiri sendiri. Karena perlu kami sampaikan bahwa huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu ada yang ditulis sendiri, ada yang ditulis bersambung dengan yang lainnya, baik setelahnya maupun sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini di antara contohnya menulis huruf hijaiyah yang berdiri sendiri. Ada nanti tulisan ba, naik, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada latihan menebalkan. Latihan menebalkan. Ini perlu penting bagi anak-anak sekalian, terutama untuk melatih psikomotoriknya anak-anak ya, agar tangannya itu bisa secara lihai terlatih. Maka yang awal sebelum menulis huruf, maka dia diajarkan untuk menebalkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian baru selanjutnya adalah menulis huruf. Ini ada latihan ba, nanti ada alif dan sebagainya. Ini kami ambil contoh salah satu contoh saja. Perlu diperhatikan dalam menulis huruf itu ada garis. Jadi ada aturannya nanti. Mana yang tulis di atas garis, mana yang di bawah garis, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, setelah tadi menulis huruf ya, kita belajar menulis huruf bersambung. Nah, ini huruf ba, kalau sendiri kan seperti ini. Ternyata dia bisa disambung. Ketika disambung dengan setelahnya, maka dia menjadi awal seperti ini. Kemudian disambung dengan setelah dan sebelumnya, berarti huruf ba ini ada di tengah, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ketika hanya disambung dengan sebelumnya, yaitu huruf ba itu ada di akhir kata, maka penulisannya adalah seperti ini. Begitu. Nanti di bawahnya ada latihan menebalkan, kemudian ada latihan menulisnya seperti itu. Baik, ini ada menebalkan, kemudian ada menyambung huruf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, jika melihat modulnya di modul 1 terutama, itu space bagi anak-anak untuk latihan, itu masih sedikit. Maka kita susunlah yang namanya tadi suhuf latihan kitabah 1 dan 2 seperti itu. Nah, ini menebalkan kata. Kalau tadi huruf, ini kata sekarang. Babun, baban, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menyambung huruf. Dari huruf-huruf yang terpisah. Misalkan ada huruf sa, ada huruf ba, ada huruf ta. Itu bagaimana cara menyambung ya? Nah, ini nanti anak-anak latihan menulis untuk ini. Insya Allah, eh, ketika menyambung huruf ini, itu hurufnya sudah dipelajari. Jadi dia sudah belajar huruf alif, sudah, misalkan ini di sini ada sa, ba, ta, berarti anak-anak sudah mempelajari materi huruf sa, huruf ba, huruf ta. Maka mereka pelatihan bagaimana menyambungnya huruf tersebut menjadi satu kata.
Kemudian selain itu juga ada mufrodat. Nah, setiap satu huruf itu kita sediakan dua mufrodat, satu mudzakkar, satu muannas. Nah, ini sudah kita sambungkan dengan hada. Kalau hada itu berarti mudzakkar, kalau hadhihi berarti muannas. Maka harapannya anak-anak bisa memahami mufrodat ini kalau bisa hafal kosakatanya seperti itu. Karena ini termasuk dalam kompetensi pembelajaran. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada beberapa revisi modul, terutama di kitabah satunya ya. Kitabah satunya, mohon Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan jika Ayah Bunda sudah memegang modulnya bisa dilihat. Nah, yang pertama adalah revisi penulisan huruf ba. Bisa dilihat Ayah Bunda. Huruf ba, ini tadi kami sampaikan ada garis ya. Ada garis. Ini mohon menjadi patokan. Nah, huruf ba ini yang benar penulisannya adalah seperti yang ada di bawah di sebelah kanan ya, di bawah tulisan revisi sebelah kanan. Jadi bukan titiknya di atas garis, tetapi justru titiknya di bawah garis. Sedangkan badannya ba itu ada tepat di atas garis seperti itu. Bukan melayang. Ini kan ada badannya badan baknya melayang seperti itu. Bisa dipahami ya ayah bunda sekalian. Ha, ha, da, Suara da, masuk. Mohon bo, mikrofonnya bisa ditutup. cha, cha, bo. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya di revisian di halaman 12 ya. Kalau tadi ada di halaman 5, kalau sekarang ini kita ada di halaman 12. Eh, revisinya di mana? Sekarang bukan di huruf, tetapi di mufrodatnya. Nah, kata hadihi durrotun, ini jagung. Nah, durroh, ini di sini penulisannya roknya tanpa tasdid. Nah, yang benar adalah dia menggunakan tasdid. Durrotun, seperti itu. Ayah Bunda bisa memberikan langsung catatan di modulnya. Kemudian yang berikutnya di halaman 23 ada huruf fa. Nah, fa ini punya kepala dan punya badannya. Nah, di modul badannya itu tertulis di bawah garis. Padahal yang tepat adalah badannya tepat di atas garis. Seperti badan ba gitu. Jadi fa punya kepala, badannya itu seperti badan ba. Seperti itu ya, ayah bunda sekalian. Bisa dipahami ya, bisa dicatat langsung di modulnya. Kemudian berikutnya, kalau tadi fa sendirian, ini fa yang gabung. Fa yang bisa ditulis di awal, di tengah, dan di akhir. Penulisan fa-nya ini juga belum tepat. Yang benar adalah badan fa-nya tulis tepat di atas garis. Seperti itu. Lanjut lagi ayah bunda. Sekarang kita masuk ke halaman 31. Ada penulisan huruf hamzah. Ini revisiannya bukan di sininya, tetapi di latihannya. Ketika hamzah ini berharokat kasroh, bisa diperhatikan hamzah ini berharokat kasroh. Mana kursornya? Ini. Berharokat kasroh. Ini logo hamzahnya itu bukan ditulis di atas alif. Tetapi ketika berharokat kasroh, logo hamzahnya, lambang hamzahnya itu ditulis di bawah garis. Nah, ini bisa dilihat di halaman revisiannya. Seperti itu ya, ya Bunda sekalian. Nanti itu lanjut ke halaman latihannya. Ketika hamzah itu berharokat kasroh ditulis di dengan alif dipasangkan dengan alif maka lambang hamzahnya ini ditulis di bawah alif. Kalau dia dipasangkan dengan waw dan ya maka dia tidak berubah, tetap di atas waw dan juga di bawah ya atau di bawah nabro. Nah, berikutnya di halaman 30 ini masih di modul kita bahas satu ya. Di halaman 30 di sini keterangan hak strip tak. Nah, di sini sebagai urut-urutan dalam huruf hijaiyah itu yang ada adalah hak saja. Nah, seperti yang di halaman revisian, hak hak itu kalau berdiri sendiri memang bisa ditulis kayak melingkar kayak gini, juga bisa ditulis berdiri sendiri ada ekornya seperti ini. Nah, kalau yang ini tak, ini bukan huruf H, beda lagi. Yang ada titiknya, ini huruf tak, bukan huruf H. Makanya ada catatan. Nah, catatannya ini dalam bahasa Arab ada istilah tak marbutoh. Bisa dilambangkan dengan, biasa dilambangkan dengan huruf H besar.
Nah, ini ayah bunda bertanya-tanya, kok ada hak besar? Apa itu, Ustaz? Nah, ayah bunda, kalau ayah bunda melihat huruf H dengan huruf H, nah, penulisan nama hurufnya dalam dengan huruf Latin itu sama-sama H A A. Dibaca H, dibaca H juga. Nah, makanya untuk sebagai pembeda, kemarin kita eh, membuat kesepakatan dengan para guru yang ada di INIS ya dan di NBS dan juga di yang lainnya, para guru itu maka biar sama memudahkan. Kalau dia hak, kita bisa tambahkan dengan dalam kurung hak besar. Tapi kalau dia H, H, penulisannya adalah H A A, bisa kita tambahkan dengan keterangan dalam kurung hak kecil berarti H. Kalau hak besar berarti H. Begitu ya, ayah bunda. Nah, penulisannya ini yang tak marbutoh ini dengan huruf H besar di akhir yang diberi titik dua di atasnya. Nah, penulisannya ada dua macam. Jika disambung dengan huruf sebelumnya, maka ditulis seperti ini. Ayah bunda bisa perhatikan berharokat doma ataupun berharokat domaten. Penulisannya seperti ini. Berharokat fathah atau fathatain, begitupun dengan kasroh maupun kasrotain. Nah, penulisan yang kedua, nah, eh, mohon maaf, ini sebelum ke yang kedua, tak marbutoh ini itu tidak bisa ditulis di tengah atau di awal. Dia hanya ditulis berdiri sendiri atau bersambung di akhir. Seperti itu. Nah, makanya yang kedua ini, jika tidak disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu apa? Berdiri sendiri, maka ditulis seperti lingkaran nih, seperti hak tadi. Tapi namanya bukan hak, namanya di sini adalah tak marbutoh berharokat doma atau domaten, berharokat fathah dan juga fathatain, kasroh dan kasrotain. Begitu ya Bunda ya. Nanti insya Allah ini akan kami kirimkan filenya ya Bunda ini, agar Ayah Bunda bisa membuat revisian dan lain sebagainya, biar bisa memahami dan mengajarkan modul ini dengan baik dan maksimal kepada anak-anaknya. Kita lanjut Ayah Bunda sekalian di modul kelas 2. Modul kelas 2 mulai dari kuartal 1 itu kita belajar tematik 1, kuartal 2 belajar tematik 2, kuartal 3 belajar tematik 3, dan kuartal 4 belajar tematik 4. Jadi ngurut, setiap satu kuartal satu modul. Semuanya menggunakan modul tematik. Nah, Ayah Bunda mungkin perlu kami jelaskan juga bahwasanya tematik 1 dan tematik 2, dua modul ini dicetak dalam satu buku. Jadi satu buku terdiri dari dua modul, yaitu kalau buku yang pertama berarti tematik 1 dan tematik 2. Adapun buku yang kedua itu tematik 3 dan tematik 4. Begitu ayah bunda sekalian, semoga bisa dipahami. Nah, materinya apa? Secara umum, modul tematik ini terdiri dari berapa ini? 4. Yang pertama adalah mufrodat. Mufrodatnya sudah kita bagi menjadi mana yang mu'anas dan mana yang mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah hiwar. Hiwar atau percakapan yang sebenarnya kita ingin dengan istilah kalam, yaitu berbicara. Kemudian berikutnya ada uslub. Uslub ini semacam kayak ungkapan atau kayak parafrasenya seperti itulah. Kemudian berikutnya adalah latihan-latihannya. Baik itu latihan terkait mufrodat, latihan terkait hiwar, maupun latihan terkait uslubnya. Bahkan kepada ayah bunda sekalian. Baik, ini sebagai contohnya. Ada mufrodat ya, ada mufrodat. Ah, ini mufradat ini biasanya kita bagi menjadi dua halaman. Halaman yang pertama ada judulnya hada berarti ini mudzakkar. Adapun halaman yang kedua ada biasanya di atasnya tulis hadihi itu adalah menandakan bahwasanya dia muannas. Nah, khusus untuk di halaman 12 dan 20 dan 13 ini background dari gambar atau mufradat ini. Jika backgroundnya adalah putih, maka dia termasuk dalam mufrodat mudzakkar. Namun jika backgroundnya adalah ini warna krem ya atau pink ya seperti ini,
maka dia adalah muannas. Sebagai contoh, ini misalkan udunun. Udunun ini gambarnya berada di background yang warna pink, maka dia muannas. Kemudian ini dakonun. Nah, dakonun ini walaupun berada di lembar hadihi, yaitu muannas, tetapi dia berada di background yang berwarna putih, maka dia masuk dalam golongan mudzakkar. Ini khusus untuk halaman 12 dan 13 ya. Begitupun dengan lisan. Begitu ayah bunda, semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya ini mufrodat juga, contoh mufrodat. Yang ini yang tidak ada pembedaan, nggak ada backgroundnya maksudnya, nggak ada perbedaan background. Tapi tetap yang halaman pertama yang ada tulisan hadihi berarti dia hada berarti dia mudzakkar, kemudian hadihi berarti dia muannas. Berikutnya ada latihan terkait mufrodat. Latihan terkait mufrodat ini ada dua macam. Yang pertama adalah ucapkan dan tuliskan sesuai gambar. Nah, khusus untuk latihan mufrodat ini, syaratnya atau caranya di aturannya itu adalah anak-anak dilarang untuk membuka halaman sebelumnya, yaitu halaman materi mufrodatnya. Karena apa? Karena kalau dia melihat halaman materi mufrodatnya, itu artinya dia tidak latihan menghafal mufrodat, tidak latihan memahami mufrodat, tetapi hanya mencontek semacam kayak pelajaran literasi. Artinya dia bisa mencari materi ini dari halaman sebelumnya. Nah, di bahasa Arab ini berbeda karena mufradat ini ya harus dihafalkan, harus dipahami oleh anak-anak. Makanya ketika mengerjakan latihan terkait mufradat, itu harapannya anak-anak tidak membuka materi mufradat atau halaman sebelumnya. Seperti itu. Ini latihan yang pertama, ucapkan sesuai gambarnya, ini jagitun. Nah, hada jagitun. Baru setelah itu dituliskan. Tidak langsung diberi waktu, silahkan dikerjakan. Enggak. Tetapi ditanya dulu satu-satu. Disuruh mengucapkan. Baru setelah itu menuliskan. Seperti itu. Nah, ini menuliskan ini kami sampaikan. Kalau anak-anak ini masih ada PR di tulisnya, di modul kitabahnya, maka akan kesulitan. Makanya dia harus belajar menulis terlebih dahulu. Seperti itu. Berikutnya, ini latihan terkait mufrodatnya. Ini eh, kalau di bahasa kita kayak didikte. Jadi anak-anak kita dikte dengan beberapa mufrodat, bisa mufrodat yang mudzakkar maupun mufrodat yang muannas seperti itu. Jadi ayah bunda sekalian bisa memberikan arahan kepada anak-anak. Nah, ini ayah akan atau bunda akan bacakan kosakata ya, nanti ditulis. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terkait hiwar. Nah, ini hiwar, hiwarnya ada dua macam. Ada hiwar yang dalam satu bab itu pasti ada hiwar. Ada hiwar yang satu saja, baik itu hanya laki-laki maupun perempuan saja. Ada bab yang hiwarnya dua. Jadi ada hiwar untuk contoh hiwar untuk laki-laki atau mudzakkar, ada contoh hiwar untuk yang muannas atau yang perempuan. Keduanya sama-sama seperti itu insya Allah. Berikutnya terkait uslub. Nah, uslub ini di bab satu ini kalau nggak salah bab satu modul satu, ini ada mahada, ada ahada, apa gitu seperti itu. Nah, ini perlu disampaikan kepada anak-anak sekalian. Nanti insya Allah akan kami jelaskan bagaimana cara metode mengajarkannya. Ini terkait latihan uslubnya. Nah, terkait latihan uslub ini pun harapannya anak-anak ketika mengerjakan latihan uslub itu tidak membuka halaman sebelumnya. Karena sebelum harapannya sebelum masuk ke latihan ini, anak-anak sudah paham terlebih dahulu terkait uslub materi uslubnya. Baru kalau setelah paham, ibu-ibu, ayah, bunda bisa meyakinkan dengan memberikan beberapa contoh pertanyaan di luar latihan ini ya kepada anak-anaknya. Kalau udah yakin, insya Allah benar, baru masuk ke latihan seperti itu. Kemudian berikutnya ini latihan menerjemahkan hiwar ya. Nah, kalau tadi sudah menghafalkan hiwarnya, sekarang kita menerjemahkan hiwar yang ada di lembar latihannya.
Kemudian kita ada materi tambahan di modul tematik 1 dan 2 itu secara umum materi tambahannya adalah berkaitan dengan huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah dan juga bagaimana menuliskannya seperti itu. Baik, Bapak Ayah Bunda sekalian, kita masuk ke daftar materi modul tematik. Tematik 1 isinya apa? Nah, tematik 1 ini isinya tentang diri sendiri, baik tentang perkenalan di bab satunya, bab duanya ada bagian-bagian kepala, kemudian bab tiganya ada anggota badan, kemudian di bab empatnya ada tentang pakaian. Nah, ada buat tematik 2 itu berkaitan tentang keluarga. Makanya bab ini ada cuman ada 3 bab. Ada bab satunya adalah tentang keluarga, keluargaku, kemudian bab duanya tentang pekerjaan, kemudian bab tiganya berkaitan tentang cita-cita. Nah, adapun tematik yang ketiga itu berhubungan dengan rumah. Rumah. Di rumah bab satunya ada ruang keluarga, kemudian ada apa enggak ada kamar tidur. Ada kamar tidur, kemudian bab tiganya ada dapur, dan bab empatnya ada tentang kamar mandi. Nah, pokoknya berkaitan dengan rumah. Nah, adapun yang tematik yang keempat, ini sekarang keluar, yaitu dari rumah keluar ke sekolah. Nah, bab satunya ada tentang kelas, bab duanya ada tentang di kantor, bab tiganya ada tentang di kantin, dan yang bab terakhir adalah tentang di halaman sekolah. Nanti ayah bunda bisa melihat secara detailnya di modulnya. Nah, kalau tadi ada revisi yang tentang modul kitabah, ini juga sekarang ada beberapa revisi di modul tematiknya. Yang pertama, nah ayah bunda bisa silakan dibuka di halaman 54 di modul 1 kayaknya. Iya, ini modul bahasa Arab tematik 1. Itu ayah bunda bisa perhatikan, bisa dibuka juga di situ. Nah, terkait dengan mufrodat komis dan juga mufrodat saub. Di modul tertulis komis itu artinya kemeja atau gamis. Sedangkan saub artinya di modul tertulis jubah atau pakaian. Nah, itu ada kurang tepat. Nah, makanya di revisiannya kita sampaikan komis itu adalah kemeja atau atasan, entah itu yang bentuknya ada kayak baju koko atau bentuknya flanel atau bentuknya kayak kemeja seperti itu disebut dengan komis. Artinya dari leher sampai bawah sini ya, atau apa ya, sekitar paha dan sebagainya. Itu disebut sebagai komis. Nah, kalau di sini kan tulisannya kemeja udah benar. Masalahnya dari gamis. Kalau gamis itu adalah pakaian dari leher sampai bawah kaki. Nah, itu masuknya dalam bahasa Arab disebut sebagai saubun. Saubun. Saubun itu artinya jubah atau gamis. Baik untuk yang laki-laki biasa disebut sebagai jubah, kalau perempuan biasa disebut sebagai gamis. Begitu ya ayah bunda sekalian. Nah, kemudian kalau pakaian itu umum. Nah, dalam bahasa Arab ada istilahnya yaitu libas, libasun. Nah, makanya judul dari sini itu adalah malabis. Malabis itu jamak dari libas atau malbas. Artinya jamak dari pakaian, yang artinya berarti pakaian, beberapa pakaian. Begitu ayah bunda, revisian yang pertama semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya ada revisi lagi. Ini sebenarnya bukan revisi, tapi catatan di bab tentang keluargaku. Nah, ayah bunda sekalian, di modul itu tertulis bahwasanya ada paman namanya amun ataupun kholun, ada bibi namanya bahasa Arabnya amatun atau kholatun. Nah, ini perlu kami tekankan karena sering terjadi. Nah, kalau paman dan istri paman, nah kalau di dalam bahasa Indonesia, paman adalah saudara-saudaranya ayah atau saudara-saudaranya ibu. Adapun bibi itu saudari-saudarinya ayah atau saudari-saudarinya ibu. Adapun istrinya paman, nah kalau dalam bahasa Indonesia istri paman tetap dipanggil bibi.
Begitupun dengan suami bibi, tetap dipanggil paman. Padahal dalam bahasa Arab itu bukan. Artinya bukan itu. Nah, kalau istrinya paman, itu namanya dalam bahasa Arab zaujatu amin. Ini yang kalau dari ayah ya. Kalau dari ibu, zaujatu khalin. Bukan lagi ammatun atau kholatun. Karena berbeda. Kalau ammatun atau kholatun, itu adalah bibi yang menjadi mahram. Mahramnya kita. Begitupun ketika suami bibi, yaitu paman. Artinya bukan amun atau khalun. Tetapi yang benar adalah zauju ammatin atau zauju khalatin. Kalau suami bibi itu diartikan dalam bahasa Arab sebagai sebagai amun atau khalun, maka dia salah. Karena apa? Karena amun atau khalun itu adalah paman yang menjadi mahram kita. Kalau kitanya adalah sebagai perempuan, gitu seperti itu. Paham ya? Ayah bunda sekalian, sekali lagi ini penekanan saja bahwa istrinya paman dalam bahasa Arab bukan ammatun atau kholatun, tetapi zaujatu am atau zaujatu khol. Begitupun dengan suami bibi dalam bahasa Arab bukan amun atau kholun, tetapi zauju ammatin atau zauju kholatin. Karena ini beda nama akan berefek pada hukumnya. Kalau tadi ammatun atau kholatun itu mahram kita ataupun kholun dan amun itu adalah mahram. Tetapi kalau suami bibi atau istri paman itu bukan mahram kita. Seperti itu. Begitu ayah bunda, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ada di halaman berapa ya? Halaman berapa nggak kelihatan. 84 atau berapa ini? Oh, masih di bab satu. Ya. Di tentang usroh, masih tentang usroh. Nah, ini ada tulisan di sini umun ka atau ki, yaitu ibu ditambah kamu, maka menjadi umuka atau umuki. Nah, artinya di sini tertulis ibuku. Yang benar adalah ibumu. Ya, ini salah penulisan aja ya. Nah, semoga ayah bunda bisa memahaminya. Kemudian berikutnya ada di halaman 136. Nah, ini ada tulisan khonsa uridu an akuna tobakhon. Nah, padahal khonsa itu mu'annas atau perempuan. Maka kok dia ingin jadi koki laki-laki? Enggak dong. Makanya yang benar di sini revisinya adalah khonsa uridu an akuna tobakhotan. Nah, begitu ya, ayah bunda. Semoga bisa dipahami. Kemudian lanjut, ada di halaman 49. Ini kitab yang kedua. Iya, halaman 49, kitab Al-Maudu'i As-Salis Ausani ada. Oke. Al-Modul tematik yang ketiga berkaitan tentang memasak. Nah, ada di sini tertulis, ayah bunda sekalian, Mada tadbahu atau tadbakhina. Mada tadbahu, mada tadbakhina, kemudian ana adbahu. Nah, intinya kata kerja yatobahu atau tadbahu atau atbahu yang artinya adalah memasak itu kurang tepat atau tidak tepat. Yang benar adalah ba-nya menggunakan harokat dhammah yaitu mada tatbuhu atau mada tatbukhina kemudian ana adbuhu. Jadi setiap ada kata kerja memasak maka ba-nya menggunakan harokat dhammah. Atubuhu, tadubuhu, tadubuhina. Nah, begitu. Bukan atubahu, bukan tatubahu, bukan. Nah, mbaknya sekali lagi menggunakan harokat dhammah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, ayah bunda sekalian. Kemudian berikutnya ada lagi. Ada di ini tematik 4, ada di halaman 107. Nah, di sini ada uslub. Benda apa yang kamu inginkan? Ayu syai'in turidu atau turidina. Ini ada di kata ayu problemnya. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah ayya.
Nah, kenapa ayah? Nanti untuk saat ini ayah bunda terima saja ayah dia ayah karena kalau bertanya kalau kita jelaskan alasannya itu akan rumit. Di sini ada i'rab, dia nanti akan menjadi maf'ul yang muqaddam dan sebagainya seperti itu. Maka yang tepat di sini adalah ayya syai'in turidu atau ayya syai'in turidina. Nanti akan berimbas kepada yang lainnya. Jadi di sini bukan ayu lagi, tapi ayya muqarrarin turidina, ayya muqarrarin turidu. Yang berikutnya juga ayya muqarrarin turidu au turidina. Kalau anak uridu tetap. Tetapi di sini ayahnya. Yang bermasalah di sini adalah ayahnya. Ketika dia disambungkan dengan turid atau urid atau ridina, maka ayah ini harokatnya yaknya atau itu adalah menggunakan harokat fathah. Ya, begitu ayah bunda. Semoga bisa dipahami. Ini modul tematik yang keempat. Nah, insya Allah itu aja terkait revisiannya. Berikutnya kita akan masuk ke model pembelajaran bahasa Arab. Nah, model pembelajaran bahasa Arab di kita itu secara umum terbagi menjadi tiga. Ada materi utama yang lebih kepada teori dan latihannya. Kemudian ada yang namanya responsi yang lebih fokus kepada praktiknya. Kemudian yang ketiga adalah terkait penilaian atau uji kompetensi. Nah, cek suara saya masuk. Cek cek. Oke. Nah, masuk ya suaranya ya. Masuk ayah bunda sih semuanya. Bisa bilang? Masuk, Ustaz. Oh, masuk ya. Ya, mohon maaf ya. Nah, eh, setelah tadi mufradanya dibacakan dulu sambil ditunjuk. Kalau ada bendanya, sekalian bendanya ditunjuk. Tapi kalau nggak ada, ya gambar nggak apa-apa. Gambarnya ditunjukkan. Kemudian habis itu yang berikutnya siswa mendengarkan sambil melihat gambar. Nah, yang pertama itu ayah bunda membacakan dulu, sedangkan siswanya mendengarkan sambil melihat gambarnya. Kemudian yang berikutnya baru ayah bunda membacakan sambil Nah, kemudian yang berikutnya suaranya masuk ya. Nah, kemudian yang berikutnya ayah bunda membacakan sambil menunjuk gambarnya. Ayah bun si apa anaknya itu silahkan menirukan. Jadi misalkan kubun diturunkan ya, kubun seperti itu. Suaranya masuk ya? Enggak, kayaknya ada problem. Masuk Ustadz, Kedollah yang dari studionya komputernya sedang bermasalah. Mungkin bisa lanjutkan pakai yang Kamera. aplikasi Oh, pakai Android. kamera. Oh iya iya iya. Sip. Suara dari earphone. Oke, sebentar ya. Suaranya dari sini. Udah masuk. Udah nampak ya? Mana sih? Bentar. Type. Nampak Ustadz? Dah. Nah, baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi yang awal ayah bunda sekalian membacakan dulu. Kemudian anaknya itu mendengarkan sambil menunjuk gambarnya atau melihat gambarnya. Kemudian yang kedua ayah bunda membacakan kemudian ditirukan oleh anaknya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Anaknya yang membacakan sendiri. Anaknya membacakan sendiri sampai ulangi berkali-kali sampai siswa bisa melafalkan mufradat dengan baik dan benar serta memahami artinya. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah terkait pembacaan dari ayah bunda itu harus benar. Harus benar terutama
di panjang pendeknya, terutama di panjang pendeknya. Misalkan kami kasih contoh tadi kubun. Nah, misalkan kubun, kubun ini kan gelas ya. Kubun. Nah, kubun berarti kan kafnya panjang. Kubun. Maka pembacaannya tidak boleh kubun, tetapi kubun seperti itu. Begitupun dengan misalkan kolamun. Kolamun, kolamun itu kan pulpen yang mana? Misalkan ini pulpen, kolamun. Nah, itu pun pendek, itu nggak boleh dibacakan dengan panjang, misalkan kolamun. Nah, itu salah. Makanya mohon kepada ayah bunda sekalian, ketika membacakan mufradat di depan anak-anak, itu dibacakan dengan baik dan benar, panjang pendeknya terutama. Dan juga pelafalan makhorijul hurufnya, terutama huruf-huruf yang hampir sama. Huruf-huruf yang hampir sama, misalkan dengan kitabun sama yang hampir sama itu contohnya adalah sebentar jaa misalkan jaa itu kan datang jaa pakai hamzah makanya jangan pakai ain jaa. Nah, biar biar seperti Arab-Araban bacanya jaa. Nah, itu salah karena apa, karena arti dari jaa itu berbeda dengan jaa. Kalau jaa tadi itu artinya adalah datang, adapun jaa artinya adalah lapar, kan beda jauh. Makanya makhorijul hurufnya juga harus tepat. Nah, ini ada, silakan bisa gunakan kaidah berikut ini. Ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak ayah bunda sekalian. Kaidahnya seperti ini. Kalau kita tahu, kalau kita sudah tahu bahwa meja adalah kitabun, maka jangan lagi katakan meja adalah meja, tapi katakan meja adalah kitabun. Nah, dan itu berlaku untuk semua kosakata yang sudah dipelajari oleh anak-anak sekalian. Makanya yang terpenting dalam pembacaan mufradat adalah penggunaan. Jadi kalau ayah bunda nanti di rumah mengajarkan, misalkan di hari pertama mengajar, misalkan akan belajar tentang, selama yang di rumah ya, yang tentang rumah, misalkan tentang di kamar tidur. Di situ ada ranjang, di situ ada bantal, ada selimut dan sebagainya. Makanya setelah belajar itu dibiasakan, dibiasakan ayah bunda dan juga anaknya mengatakan walaupun dalam bahasa Indonesia nanti, ayah misalkan, ayah saya bantal saya di mana misalkan, tapi jangan lagi bilang bantal bantal, tetapi bilang bantal dalam bahasa Arab adalah wisada. Berarti ayah wisada saya di mana misalkan. Itu contohnya nggak masalah. Itu maka secara otomatis nantinya anak-anak akan hafal mufradat dengan sendirinya. Tidak harus diulang, tidak harus wisada bandal, wisada bandal, wisada bandal, enggak. Tetapi ketika mufradatnya itu digunakan terus-menerus dengan kaidah ini, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah bahasa Arabnya apa, maka jangan katakan lagi ini dalam bahasa Indonesia, tapi katakan ini dalam bahasa Arab. Walaupun ini di rumah. Maka ini sebagai contoh dan juga pembiasaan bahasa Arab di rumah juga. Makanya nanti ayah bunda juga bisa belajar dan juga anak-anak mungkin kakaknya, adiknya juga bisa ikut belajar seperti itu. Ini terkait mufradat. Ya, kemudian yang hiwar. Untuk hiwar ini guru membacakan hiwar dengan suara dan intonasi yang sesuai. Adapun siswa mendengarkannya tanpa melihat buku. Ini yang pertama, sama kayak yang tadi. Jadi ayah bunda sekalian itu bisa membacakan hiwarnya dulu, kemudian anaknya mendengarkan. Tapi sebelum itu perlu dijelaskan dulu, misalkan, nah sekarang ayah atau bunda akan membacakan hiwar ya nak. Hiwarnya itu antara seorang guru dan seorang murid, misalkan. Dijelaskan dulu seperti itu. Nah, hiwarnya ada di kelas, misalkan. Ada, itu pengarahan saja. Kemudian ayah bunda bisa membacakan hiwar itu di depan anak-anak dengan suara yang jelas dan intonasi yang jelas. Jadi ketika memberikan contoh membacakan hiwar itu bukan membaca gaya bahasa, gaya membacanya itu misalkan anak kasih contoh assalamualaikum misalkan, bukan assalamualaikum, enggak lagi seperti itu, tetapi membaca adalah assalamualaikum. Nah, jadi intonasinya itu adalah intonasi bagaimana kita bercakap-cakap atau berhiwar, melakukan percakapan dengan yang lainnya. Tidak membaca, tidak assalamualaikum. Itu kan baca kayak baca, tapi kan assalamualaikum. Nah,
Bukan lagi kaifa haluka. Bukan lagi seperti itu, tetapi kaifa haluka. Nah, gitu seperti itu. Nah, nanti eh, itu bagaimana cara intonasinya dan sebagainya, itu insya Allah kami sedang menyusun videonya ya, video untuk hewan yang ada di tematik 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya. Maka insya Allah nanti kalau sudah jadi akan kita bagikan. Jadi ayah bunda bisa meniru intonasi-intonasi yang seperti itu. Untuk saat ini, ketika ayah bunda ini cara membacanya bagaimana, itu bisa dikonsultasikan dengan tutornya. Seperti itu ya ayah bunda. Nah, tadi yang pertama, ayah bunda membacakan hiwarnya, kemudian anak menirukan, mendengarkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, yang berikutnya, ayah bunda membacakan itu, kemudian ditirukan oleh anaknya dengan melihat bukunya, sehingga bisa melihat tulisannya seperti ini ternyata. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, eh, kalau itu sudah selesai, anaknya disuruh membaca hewan secara mandiri dengan melihat buku. Nah, dan itu bisa diulang-ulang. Nah, nanti bisa dipraktek. Nah, sekarang praktek. Praktek misalkan hewannya antara guru dan murid, maka nanti ayah bunda bisa berperan sebagai guru, kemudian anaknya bisa berperan sebagai muridnya. Seperti itu. Dan itu akan digantikan, diulang-ulang terus secara bergantian. Nah, kemudian kalau memang hewannya ada perlu yang dijelaskan, ayah bunda bisa menjelaskannya, maknanya terutama terkait maknanya. Nah, kalau ini bisa diulang-ulang terus, maka insya Allah secara otomatis akan dihafal oleh anak-anak. Nah, ini juga sama, hampir sama kaidahnya dengan kaidah mufradat tadi. Ketika misalkan eh, kasihkan nanti di Hewar itu ada contoh misalkan di mana sesuatu, di mana titik-titik misalkan. Nah, kalau misalkan anaknya ingin menanyakan, ayah, bunda, misalkan, di mana ya, di mana bukuku gitu misalkan. Nah, nanti yang kalau mereka masih menggunakan bahasa Indonesia, jangan direspon, tapi dibiasakan biar anaknya menggunakan bahasa Arab. Berarti ayah bunda, aina kitabi misalkan. Jadi eh, dengan cara seperti itu, insya Allah anak-anak bisa melakukan pembiasaan bahasa Arab di rumah dan juga ayah bunda bisa mempraktekannya di rumah seperti itu. Ini terkait hewan. Kemudian alur kegiatan materi utama untuk uslub. Untuk uslub ini pertama jelas apa ayah bunda bisa meminta anaknya untuk membuka modulnya, kemudian dibacakan modulnya, uslubnya, dijelaskan ini uslubnya seperti ini uslubnya seperti ini. Nanti kamu harus seperti ini, gak seperti ini. Nah, dengan begitu nanti eh, anak-anak harapannya bisa paham, kemudian anak-anak bisa untuk membuat contoh ayah dulu atau bunda dulu memberikan contoh yang lain yang selain di buku atau yang ada di buku, kemudian anaknya juga bisa memberikan membuat contoh yang baru yang lain yang selain itu, kemudian baru setelahnya bisa masuk ke lembar yang halaman yang ada di latihannya. Seperti itu ya untuk materi utama terkait usulnya. Nah, ini latihan-latihannya. Latihannya banyak. Latihan ada latihan yang tadi terkait mufrodat, latihan terkait usul, latihan terkait iwat dan lain sebagainya. Nah, yang jelas ayah bunda sebelum meminta anaknya untuk mengerjakan latihan, itu perlu dijelaskan dulu. Ini latihannya untuk apa? Ini latihannya bagaimana? Itu perlu dijelaskan dulu. Baru setelah itu, setelah paham, baru diberi waktu dan didampingi untuk mengerjakan latihan, biar benar-benar mengerjakan latihan gitu. Jangan sampai istilahnya anaknya nulisnya sembarang dan sebagainya. Maka harapannya dengan adanya latihan ini, ketika anak-anak itu merasa kesulitan, bisa dibantu oleh ayah ibunda sekalian seperti itu. Kemudian berikutnya ya, terkait praktek hiwar. Nah, praktek hiwar ini tadi yang saya sampaikan. Jadi mengajak praktek hiwar bersama-sama. Ketika ada sudah mendapatkan kata atau ungkapan atau satu kalimat yang sudah dipelajari di materi, nah, dan sudah dipahami, maka usahakan itu selalu digunakan ketika ingin mengungkapkan dengan kalimat itu. Misalkan kasih contoh nanti apa ya? Eh, kalau di sini kan nah,
ma himmatuka, apa cita-citamu misalkan. Nah, itu nanti tidak lagi ditanya dengan apa cita-citamu, tetapi ditanya dengan ma himmatuka atau ma, terus ada apa hobimu, ma hiwa yatuka dan lain sebagainya. Intinya ketika anak-anak kita itu sudah belajar satu kalimat atau beberapa kalimat yang dari pelajari di itu usahakan untuk bisa dipraktekkan dalam keseharian di rumah. Baik ayah maupun bunda nanti bisa membantunya. Merespon agar anak-anak ini selalu belajar mempraktekkan atau membiasakan hewan-hewan yang sudah dipelajari dalam bahasa Arab. Kemudian terkait penilaian, ini penilaian ada uji kompetensi tulis yang biasa dikerjakan dalam lembar soal. Itu untuk menguji mufrodat dan kitabah, itu untuk modul kitabahnya. Kemudian untuk menguji kompetensi mufrodat dan usul untuk modul tematik. Khusus untuk modul tematik ini ada uji kompetensi praktik, yaitu apa? Kalam atau hiwar. Jadi biasanya ayah bunda itu melakukan ini ya, biasanya membuat video hiwar antara ayah dan bunda, kemudian atau ayah dan bunda dan anak ya, kemudian bisa dikirim ke tutor masing-masing. Nah, ini uji kompetensinya untuk penilaian. Kemudian berikutnya, nah di sesi yang keempat ini semoga cukup waktunya ya, tadi lebih 1 jam lebih, 60 menit lebih. Untuk berikutnya ini adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami serahkan kepada Ustadz Wilan ya. Ya, kalau ada pertanyaan atau dan sebagainya silakan bisa disampaikan. Tafadhol Baik, Ustaz. baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas penyampaian materi Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada ayah bunda sekalian tentang materi-materi yang nantinya dipelajari oleh siswa di jenjang TBSD kelas 1 dan 2. Baik, alhamdulillah kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan bagi ayah bunda sekalian yang ingin memberikan atau menanyakan yang tadi dijelaskan atau ada yang kurang jelas atau menanyakan progres pembelajaran di rumah, kendala-kendalanya, boleh silakan bisa ditanyakan ya, ke tim akademik itu Ustaz Husni. Baik, untuk pertanyaan ya. Tadi ada yang salah ya. Jazakallah khair atas koreksinya. Tadi juga yang ini ya, yang disalin ini bahasa Arabnya adalah bukan kitab, tadi apa? Maktabun, masya Allah. Alhamdulillah ini ada koreksi. Tadi salah nulis ya. Bahasa Arab dari meja adalah maktab. Ini sebagai contohnya aja. Jazakallah khair. Betul Ustaz. Lanjut. Baik, insya Allah. Silakan bagi bunda sekalian bisa menanyakan di chat Zoom atau bisa langsung menanyakan dengan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, nanti kalau sudah diizinkan baru boleh bertanya. Silakan, buka mikrofon. Tadi ada. Ini di chat ada bentar. Presentasinya bisa dibagi ke insya Allah nanti dibagi ya, insya Allah. Afan ini ada pertanyaan, modul di mana ya? Soalnya anak nggak ada. Untuk modul kemungkinan sudah dikirim ya, udah kirim semua ya? Untuk modul kan untuk kelas 1 belum dikirim. Insya Allah nanti di modul kitabah dikirim di semester 2 di bulan Januari insya Allah. Di bulan Januari. Di modul nanti semester 2. Kalau untuk modul yang dikirim kemarin itu untuk modul pembelajaran 1 dan 2 aja. Ya, untuk semester 1, kuartal 1 dan 2. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Insya Allah. Sepertinya ayah bunda sekalian sudah memahami ya apa yang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Untuk video rencana kira-kira kapan, Ustaz?
akan sambil menunggu pertanyaan ya, mungkin kita ini dulu. Ini dengan tim Humas ya. Ah, Ini Mas Ardi yang lagi nggarap hmm, bareng dengan Pak Faisal, insya Allah. baik. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Sebenarnya kita Animasi, juga animasi gitu seperti animasi itu. ya. Baik. Oh, sudah. Baik. Insya Allah paham Ustaz. Masya Allah. Yang disampaikan jelas. Insya Allah. Atau nanti kalau ada pertanyaan atau apa istilahnya problem Hmm, ketika berjalan pembelajaran dan hmm, sebagainya, nanti bisa disampaikan aja pertanyaannya ke admin HSN, nanti yang bisa bisa disampaikan ke kami juga di Litbang seperti itu, insya Allah. baik, Masya Allah. Baik. Insya Allah. Oke, jadi nanti kalau ada yang eh, kesulitan nanti bisa bertanya tadi ya ke CS ya. Biasanya kita hubungannya ke CS, nanti insya Allah bisa diteruskan ke status ini ya untuk bahasa Arab. Kalau untuk mapel yang lain juga bisa nanti diteruskan. Atau juga bisa ke tutor ya, tutor HSN bahasa Arab. Baik. Udah ada pertanyaan Zat yang masuk? Ini ya, Silakan. Mungkin bisa dibaca ini ada langsung. pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Terkait anak yang mempunyai masalah dalam belajar karena sering lupa dan sampai sekarang masih belajar privat baca. Jadi itu bahasa Arab, Ananda betul-betul menghafal dan sepertinya buta dalam huruf. Nah, ini yang kami sampaikan tadi untuk di bahasa Arab, karena kan bahasa Arab ini kita pelajari sebagai bahasa asing ya, bahasa asing yang tanda kutip lambang atau simbol bahasanya itu berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa, mohon maaf ya, kalau bahasa Inggris itu kan walaupun bahasa asing, tetapi simbol bahasanya atau hurufnya itu sama kayak kita. Ada A, B, C, walaupun pelafalannya berbeda ya. Nah, kalau di bahasa Arab kan berbeda. Hurufnya berbeda dengan huruf yang di bahasa kita. Maka memang yang jadi PR pertama ketika mempelajari bahasa Arab itu ya harus tadi menguasai huruf-huruf dalam bahasa Arab untuk membentuk satu kata itu tadi, baik melafalkan maupun menuliskan. Maka memang ketika istilahnya ketika Arab tapi belum bisa menulis huruf Arabnya ini akan menjadi PR. Nanti seakan-akan ya benar nih kata kata ibu ini, Ananda betul-betul menghafal seperti buta dalam hurufnya. Nah ini seakan-akan Ananda ini sebenarnya belajar bahasa Arab modul tematik, tapi seakan-akan dia menghafal modul tematik seperti menghafal Al-Quran kan? Karena menghafal Al-Quran kan tidak harus paham bahasa Al-Qur'annya. Tidak harus itu karena dan itu mempunyai keutamaan tersendiri. Nah, tapi kalau di bahasa Arab kan kita sekarang belajar bahasa Arab, bukan menghafal bahasa Arab. Seperti halnya menghafal Al-Quran tadi ya. Nah, makanya ini memang agak jadi PR. Maka ya Masya Allah ini kalau ayah bunda mendapatkan ini agak lumayan. Ini salah satu solusinya ya harus ditelateni. Harus ditelateni menulis huruf menulis huruf Arabnya. Karena kami juga sebenarnya dapat informasi ada beberapa anak-anak yang jangankan menulis huruf Arab, menulis dan membaca huruf Indonesia saja sepertinya masih ada banyak yang bermasalah. Artinya belum tuntas. Nah, ini makanya menjadi tantangan kita juga sebagai pendidik, bagaimana cara ya mengajarkan anak-anak didik kita untuk bisa terutama tadi ya membaca dan menulis itu seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan, iya, Ustaz, apakah ada kelas tambahan seperti kelas Iqra dengan jumlah murid lebih sedikit sehingga bisa lebih praktik? Jazakallahu khairan. Nah, ini berarti kayak kelas Iqra, kelas tambahan
Gimana ini? Ustadz William kayaknya yang bisa menjelaskan ini. Kemarin sempat saya dengar ada program itu sih, tapi nggak tahu sudah Baik, berjalan atau belum. Tafadhol. baik. Mungkin yang dimaksud ini ya, kelas tambahan untuk Iqra. Ya, untuk ini kita insya Allah ada program satu yang ada di Yayasan Dakwah Imam Nawawi, yaitu Rumah Quran Imam Nawawi online. Ya. Iya. Ada yang online, ada yang offline. Kalau HSIN yang menyelenggarakan yang online ya. Kalau yang Hmm. di INIS offline. Nah, itu memang lebih sedikit ya. Kelasnya satu kelas itu 7 sampai 8. Kadang-kadang kalau memang gurunya ada, siswanya mungkin jumlah sedikit, nanti bisa apa? Siswa lebih sedikit, tapi memang ya biayanya lebih tinggi daripada yang kelas reguler ya, 7 sampai 8 siswa tadi. Nah, jadi Mungkin nanti yang dimaksudkan ini Ustadz, kelas kelas bahasa kelas bahasa Arabnya. Arab seperti kelas Iqra gitu kayaknya. Ya, kalau untuk bahasa Arab sendiri, ini kan Hmm. Iqra ya, karena Al-Quran. Kalau untuk bahasa Arab sendiri nanti kita sedang nyusun program Arabic Club. Ini masih dalam proses penyusunan. Insya Allah kalau sudah selesai, nanti akan dipublikasikan untuk programnya. Gitu, Seth. Mungkin. Iya, nah jadi begitu ya Ayah Bunda. Insya Allah akan disiapkan yang sedang disiapkan untuk kelas khusus bahasa Arab ya kelas tambahan untuk bahasa Arab. Semoga bisa cepat selesai konsepnya dan bisa dilaksanakan. Hmm. Kemudian untuk Ananda ya kondisi seperti ini. Caranya belajar gimana? Caranya belajar bagaimana? Ada kelas taman bahasa Arab maksudnya. Ya, Ustaz. Nah, ya tadi istilahnya ini salah satu tantangan kita bagaimana mengajarkan anak didik. Terutama ini kan usianya masih kecil ya, masih kelas 1 dan kelas 2. Nah, sebenarnya kita kalau di INIS itu kan ada TK ya. Di TK ada Ustaz Wilan di YHCN. Ada, Oh, ada ada juga. TK, ada Nah, TK-nya juga. sebenarnya di TK itu kan selama 2 tahun ya, itu yang dikejar adalah ini, hal membaca dan menulisnya. Kalau yang membaca kan berarti kan ikroknya tadi. Kalau yang menulis nanti bisa dilanjut ketika di TBSD. Nah, ketika membacanya ini tidak selesai di level TK, maka memang sebenarnya ini jadi PR ketika masuk di TBSD. Makanya tadi kita jelaskan bahwa di kuartal 1 belum ada modul khusus dulu untuk bahasa Arabnya karena untuk menyelesaikan tadi kemampuan kompetensi anak dalam membaca dalam bahasa Arabnya dulu. Nah, ini kondisi anak yang kondisi seperti ini itu maksudnya dulu waktu TK-nya kira-kira bagaimana Bunda? Khawatirnya itu mohon maaf khawatirnya ketika TK memang PR juga artinya tidak selesai di membacanya tadi maka ini harus ditelateni jadi harus ada jam khusus untuk anak-anak ini belajar kalau di TBSD HSIN ini ayah bunda ini kan ya kemarin sempat dikasih kuesioner terkait pembelajaran ayah bunda di rumah ya pengajaran anak-anaknya itu ada salah satu pertanyaan adakah jadwal khusus untuk belajar? Nah, adakah jadwal khusus untuk belajar? Gitu kan satu ya. Nah, itu Ya, setelah betul. kami lihat ternyata masih banyak beberapa ini yang istilahnya sekenanya saja belajarnya. Jadi belum ada penjadwalan secara khusus, secara reguler di rumah. Kalau jam segini kita belajar ya nak, kalau jam segini boleh deh main, kalau jam segini belajar dan sebagainya. Ini perlu dibuatkan, disusun program seperti itu, biar anak-anak ini bisa fokus dalam belajar. Salah satu caranya untuk membiasakan anak-anak ini bisa menulis, sebelum menulis, itu anak-anak latihan menebalkan dulu. Makanya ini kalau ayah bunda mendapati anaknya masih bermasalah untuk menulis, halaman latihan yang menebalkan itu bisa difotokopi lagi perbanyak. Nah, sebelum anak-anak itu menulis, anak-anak latihan menebalkan dulu biar mereka terbiasa. Nanti ketika halaman yang menebalkan ini difotokopi lebih banyak, nanti dilatihan untuk menebalkan, mereka tangannya sudah terbiasa, baru masuk ke latihan yang menulis. Yang tadi mungkin izin membagikan lagi.
yang halaman ini. Nah, ini ya. Ini yang menebalkan, ini menyambung. Latihan menulis. Bentar. Nah, ini kan latihan menulis. Sebelum masuk ke lembar latihan yang menulis ini, anak-anak harus latihan ini dulu, menebalkan ada di. Nah, yang seperti ini, baik yang huruf berupa huruf maupun berupa kata, ini ayah bunda bisa fotokopi perbanyak lagi, bisa diperbanyak lagi halamannya, walaupun sama, nggak apa-apa. Nah, ini anak-anak dilatih untuk membiasakan menebalkan terlebih dahulu. Baru nanti kalau setelah itu sudah terbiasa, tangannya sudah mulai lunak lah, sudah mulai tidak kaku lagi, itu baru bisa masuk ke yang menulis yang kosong halaman seperti ini. Dan ini juga bisa diperbanyak juga. Diperbanyak juga sebagaimana halnya dalam latihan menebalkan. Jadi intinya urut-urutannya tidak langsung latihan menulis, tetapi menebalkan terlebih dahulu. Kalau menebalkan ini bisa diperbanyak lembarnya, difotokopi lagi, biar anak-anak terbiasa dan tangannya bisa mahir. Baru setelah itu masuk ke latihan menulis. Halaman latihan menulis ini bisa juga diperbanyak lagi, sehingga anak-anak bisa latihan lebih banyak. Makanya kami tadi menyusun suhuf tadi. Karena kalau di modul, space untuk latihannya masih sedikit. Nah, kami tambah dengan adanya suhuf tadi, seperti itu. Baik ya, kita lanjut lagi. Tadi pertanyaannya mana lagi? Kelas tambahan bahasa Arab. Oh ya, sudah. Oh, ini. Maaf Ustadz, kalau anak kelas satu sudah mampu baca bahasa Arab, tapi masih kurang lancar menulis, apa sudah bisa dapat modulnya langsung, tetapi menunggu di semester 2. Terkait modul ini, tetap ya sesuai dengan urut-urutannya. Kalau modul kitabah ini nanti kita menunggu di semester 2. Begitu ya Ustadz Wilan ya? Ya, adapun nanti kalau ayah bunda anak-anaknya itu izin, alhamdulillah, masya Allah ya sudah pengen latihan menulis, mungkin bisa mencari apa istilahnya ya modul-modul lain, mungkin di luaran sana, insya Allah saya yakin banyak banyak yang eh, apa buku-buku yang sebagai latihan untuk menulis bahasa Arabnya. Kalau yang dari kami mungkin ya dari manajemen tetap mengirimkannya sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Kemudian berikutnya mau Ustaz, bentar nih. Jadi buku kitabah dan tematik satu bagaimana menulisnya? Oh iya, kalau fotokopinya cuma satu halaman, dua halaman, insya Allah nggak masalah Bu ya. Ya Bunda sekalian, kalau fotokopi satu halaman, dua halaman, insya Allah nggak masalah. Yang jadi masalah itu fotokopi satu buku. Nah ini kan sudah melanggar hak cipta ya. Tapi kalau cuma satu halaman, dua halaman, insya Allah tidak masalah. Dan nanti yang suhuf ini kita bentuknya tidak tidak dalam bentuk cetak ya Ustadz Wilan ya. Kemarin kalau nggak salah tidak dicetak. Jadi nanti akan kita Betul. tempelnya, tapi ada watermarknya. Ya, biasanya ada watermarknya. Jadi walaupun di print akan keluar watermarknya. Watermark itu kayak tanda, tanda yang menunjukkan bahwasanya ini punyanya ini gitu, punyanya cetakan ini. Seperti itu. Baik, itu saja guys sepertinya pertanyaan-pertanyaannya. Sudah habis Ustaz Wilan. Baik. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika masih ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini ya, cuma 1,5 jam ini bisa memberikan tambahan pemahaman kepada ayah bunda sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan, diberi kekuatan dan diberi kesabaran serta ketelatenan dalam mendidik anak didik kita, siswa kita dalam belajar terutama belajar bahasa Arab dan belajar yang lainnya juga. Jazakumullahu khairan katsira, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.